Aku Sony, di mana di sini nanti kita bisa belajar bareng. Ya, kita akan mendiskusikan materi yang materinya ini adalah stoichiometry. Nah, mungkin yang kamu sebutin tadi itu materi yang kamu bilang, Kak, ini aku udah sampai MR ya, mata makro relatif. Nah, itu masuk ke dalam materi stoichiometry ya, karena nanti di stoichiometry itu lebih kompleks tapi asik kok. Seru banget pelajarannya kayak gitu. Oke, bisa ya? Kita mulai dari ini. Tahukah kamu kalau misalnya setiap tanggal 23 Oktober mulai pukul 6 sampai 02 pagi sampai 6:02 sore adalah peringatan Hari Mall. Baru tahu ya? Apa? Eh, eh, ke- Kak, bisa diulang nggak, Kak? Kamu habis ngapain? Eh, Apa tuh namanya, kamar saya lumayan berisik, jadi kurang kedengeran. Oh ya, boleh, boleh gunain headset atau gimana? It's okay. Ini nih, setiap tanggal 23 Oktober dari jam 6:02 pagi sampai dengan 6:02 sore itu peringatan Hari Mall namanya. Oh, Jadi ini bahwasannya ini ada Omedo Avogadro itu menyatakan bahwasannya satu bilangan Avogadro itu ini sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Banyak banget ya. Tuh, 10 pangkat 23. Kalau miliar aja udah itu 10 pangkat berapa? 1 miliar. Tahu? 1 miliar satu 10 berapa? 10 pangkat 9. 10 pangkat 9. Ini. Iya, 10 pangkat Eh, 9 ya. eh, 1 miliar kan ini? iya, betul. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita, nah ini kan yang kamu bilang tadi, hari ini tuh kita berharap ya kita bisa mempelajari atom relatif dan juga MR serta konsep mol, kadar, konsentrasi dan juga rumus empiris dan rumus molekul. Nah, jadi masukkan kata poin kamu tadi yang ini. Eh, iya, baru masuk di AR dan MR sih. Iya, jadi masuknya ke sini nanti poinnya. Tangan ya Kak, ya, diulang lagi. Siapa? Oke, kita lanjut ke AR dan MR. Ya. Kamu tahu nggak AR dan MR itu apa? Singkatannya boleh. Definisinya lebih bagus lagi. Tahu? AR itu eh, masa atom relatif. Bagus. Itu Terus MR itu masa molekul relatif. bedanya apa kalau gitu? Hmm, Kamu nyebutin tadi adalah atom dan molekul ya? iya. Nggak sih? Bedanya apa sih? Atom dan molekul? Belum tahu Kak definisinya. Baru tahu pengertiannya aja. Maksudnya Ya belum nggak tahu. apa-apa. Justru dari itu kan kita nanti kan kita semua berasal dari definisi dong. Ya. Kamu bilang atom relatif, masa atom relatif, ya kan? Yang sama kan masa sama relatifnya. Yang ini kan masa molekul relatif, masa molekul relatif. Yang beda kan atom sama molekul. Yang satunya atom, satu molekul. Terus kalau atom itu apa? Molekul itu apa? Yo, atom ini pelajaran ini kan, dasar kan? Iya. Atom itu masih ingat nggak materi atom? Masuk masuk materi. Masih materi, masih ini, masih di kelas 10 ini. Iya. Kan atom itu katanya bagian terkecil nggak sih? Iya, banyak betul betul. Yang terdiri dari apa aja? Masih ingat nggak? Hmm. Dari Atom terdiri apa dari, ya? Dari masih uh, ingat? Ya, ada 3 dia. Yo. elektron, neutron, proton. Nah, good. Jadi atom itu adalah
unsur yang tidak dapat dibagi lagi ya. Iya. Nah, ya, bagian terkecil lah intinya ya, bagian terkecil kayak gitu. Terus kalau molekul berarti kenapa air itu disebut dengan molekul air? Rumus air apa? Rumus kimianya. 2O. Nah, kenapa nggak nyebut atom air aja? Kenapa harus disebut molekul air? Wah, itu saya kok masih kurang tahu, Kak. Iya. Jadi kalau misalnya molekul itu terdiri dari minimal 2 atom. Atau kita bisa bilang minimal 2 unsur dalamnya. Kenapa air itu disebut dengan molekul air? Karena ada hidrogen dan Oksigen. Terus kenapa kalau ini namanya atom hidrogen? Kenapa? Karena cuma Nah, cuma satu. iya, karena cuma Ya, dia cuma satu. sendiri. Cuma satu jenis, yaitu hidrogen doang. Kalau gini berarti dia molekul nggak tuh? Apa unsur? Apa atau atom? H2SO4. Sebut dengan apa? Molekul. Kenapa? Barusan tadi disebut. Kenapa? Itu apa namanya? Merupakan apa bentuk molekul senyawa? Ya, senyawa. Oke, senyawa itu kan dia nanti terdiri dari beberapa atom, kan? Senyawa dari beberapa unsur, kan? Misalnya H dengan O. Nah, itu kan bentuk senyawa H2O. Tapi ini kalau sendiri disebut dengan atom nantinya, atom hidrogen, oksigen. Nah, bentukannya dari senyawa itu disebut dengan molekul. Paham nggak? Oke, gini nih. Kalau cuma satu jenis, itu dia disebut dengan atom. Cuma satu doang. Tapi kalau lebih dari satu jenis, itu bisa disebut dengan molekul. Paham nggak? Halo, Jordan? Jordan. Paham, Kak. Oke, kalau mau benar paham, coba kalau nitrogen N ini atom atau unsur atau N ini atom atau molekul. Kita nyebutnya molekul nitrogen atau atom nitrogen. Atom nitrogen. Nah, kalau NO3 disebutnya molekul NO3 atau atom NO3. Molekul NO3. Nah, paham ya? Ya, paham. Nah, jadi semua itu berasal dari definisi. Hati-hati. Nah, jadi ini AR dan MR. Masa 1 mol zat yang sebanding dengan 1/12 massa atom C12. Sehingga massa 1 mol itu sama dengan AR unsur atau MR senyawanya. Gitu. Nah, AR itu perbandingan ini ya, massa rata-rata suatu atom unsur terhadap 1/12. Massa suatu atom isotop C12. Nah, sedangkan MR itu adalah massa molekul relatif senyawa yang merupakan jumlah atom. Ya. Merupakan jumlah atom AR atom penyusun senyawanya. Jadi MR ini adalah kita sebut dengan sigmanya atau jumlahnya dari AR. Begitu. Itu untuk teorinya ya. Teorinya. Nah, contoh nih. Ya. Jika diketahui nilai AR dari C sama dengan 12, nah, biasanya diketahui AR-nya dulu. Ya kan? Ketahui AR-nya dulu. Kalau nggak tahu AR-nya, kita bisa lihat dari sistem periode unsur. Ya. Gitu. Ini diketahui ARC-nya 12. Kemudian ARH-nya 1. O-nya 16. Maka nilai MR dari senyawa karbohidrat adalah yang C12, H22, O2, O11 adalah berapa?
Kamu tahu cara penyelesaiannya? Kamu tahu cara penyelesaiannya, Jordan? Eh, Paham? per- pernah udah pernah diajarin sama gurunya, tapi masih sedikit kurang paham. Di kurang pahamnya di mana? Yang apa namanya? Yang di soalnya yang kenapa apa 0 sampai dengan 16, habis itu yang di molekulnya itu bisa jadi 0, 11. Oh, yang ini kenapa 11, ini 16 gitu? Iya. Oh, kamu maunya gini, C12, H1, O16 gitu. Eh, Maunya gitu. Aish. Nggak juga sih, cuma bingung aja kenapa bisa jadi 11. Oh, ini nanti ada di pelajaran di kelas 3 nanti ya. Kamu akan menemukan di karbohidrat itu ada macam-macam. Ya, ada sukrosa, ada glukosa, gitu. Pokoknya macam-macam sih namanya ini. Nah, nanti ini berkaitan dengan senyawa biokimia nanti masuk ke sana. Kenapa O harus 11 dan ini otomatis dia supaya bisa stabil nanti. Nah, itu ada bahasanya ininya. Tapi yang terpenting bukan kenapa O itu 11. Bisa nggak aku ngitung MR-nya? Karena ini tujuan kita. Bisa kamu ngitungnya? Bisa. Kamu bisa Oke. menghitungnya nggak dari C12 H22 O11 ini? Ya bisa, saya coba dulu deh. Boleh, silakan. Sudah dapat, Kak. Berapa? 342 gram per mol. Caranya gimana? Eh, yang kan yang untuk tiap C itu kan nilainya 12. Nah, dari Mm-mm. molekulnya itu kan C12, berarti tinggal 12 kali 12 saja. Habis Mm-mm. itu yang nilai Ditambah ya? AR, ya, ditambah. Nilai ARH-nya itu kan 1. Nah, tinggal dikali Mm-mm. 1 kali 22 aja, jadi 22. 22 kali 1, terus apa lagi? Itu ditambah 16 kali 11. Oke, 16 kali 11. Maka dapatnya jawabannya 342 ya? Ya. Oke. Benar sekali. Jawabannya emang 342 gram mol. Keren, keren, keren. Sekarang coba lagi kerjanya ini.
Udah bisa? Dikit lagi, Kak. Oke. Aku udah dapat, Kak, tapi jawabannya beda dengan apa yang ada di pilihan ganda nih. Jawabannya berapa? 150 gram per mol. Yakin? Udah cari. Kamu cara nyarinya gimana? Yang NH4-nya itu dikali dulu sama AR-nya, baru dikali 3, habis itu baru yang kayak selanjutnya kayak S-nya itu airnya berapa, O4-nya itu airnya berapa, kayak O4-nya itu jadi 64, ya kan 16 kali 4 gitu. Oh. Bisa. Bisa sih. Cara kamu tuh. Kan sebenarnya bisa juga kita kalikan begini. 3 kali ARN tambah 12 kali ARH kan? Tambah 1 kali ARS tambah 4 kali ARO. Kan bisa gitu. Ya enggak? 3 kali ARN berarti 3 kali 14. Ditambah 12 kali ARH 12 kali 1. Ditambah 1 kali ARS 1 kali 32. Tambah 4 kali ARO 16 sama dengan berapa? Ada nggak? Ketemu nggak jawabannya? Kamu tadi kayak gini nggak? Beda, Kak. Apa yang beda? Yang tadi itu apa namanya? Yang NH4-nya langsung apa namanya? Aku tambahin gitu. Aku dalam kurungin, habis itu aku langsung tambahin aja gitu. Tambahin aja Jadi dengan SO4.
Jadi kayak gini, yang NH4-nya itu, yang N-nya aku jadiin 14, habis itu yang H4-nya itu aku jadiin 4, aku tambahin 18. Habis itu aku kali 3, jadi 54. Baru aku tambahin 32 dari S-nya. Habis itu 4-nya itu 64. Diajarin di sekolah soalnya kayak gitu. Coba kita tuh buat eksperimen gini deh. NH4 3 kali, kita dengan cara kayak kamu tadi, bisa nggak kalau kita nggak tanpa masukin itu nilainya sama? Kalau kita nggak masukin ya, itu kan nilainya 3 kali ARN, 3 kali 14 berapa? 42 nggak? Iya nggak? 42 ya? Iya. Ditambah 12 berapa? 54 nggak? 54. Ya berarti caramu sama. Hmm. NH4 langsung dikali 3 pun sama. Tambahin dulu baru dikali 3 juga sama. Berarti kan 54 juga. Kan 18 kali 3 juga 54 kan? Sama dia. Nggak ada pengaruh, paling di sini SO4-nya lagi. S-nya berapa? S-nya 32. 32. O-nya 4. Tambah 64. Berarti kosong. 54 tambah 3 itu 86 tambah 64. 150 ya. 150 ya? Iya. Iya, kayaknya ini salah ketik deh, bukan 250 ini. Nah, selanjutnya adalah konsep mol. Untuk konsep mol, nah ini mol itu merupakan satuan jumlah partikel suatu zat ya. Jadi satu mol itu juga definisikan sebagai jumlah partikel yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram C12. Konsep mol tuh ini yang harus kamu ketahui. Ini rumus molnya. Mau dicatat dulu? Aku screenshot aja Pak, biar nanti aku catat nanti. Sudah. Nah, kan? Jadi jika diketahui massa Ca-nya Ca itu adalah 240 gram, maka mol dari unsur kalsium tersebut adalah, nah, kita cari yang diketahui di sini apa? AR dari Ca 40. Iya, selain itu apalagi? Massa dari Ca 240 gram. Oke, massa. Kalau udah kita tahu yang diketahui, berarti massa dan AR-nya. Sekarang kita cari dari rumus ini ada nggak sih hubungan mol sama AMR atau AR dan massa? Ada nggak? Mol. Mol itu N kecil. Ada? Ketemu nggak rumusnya? Ketemu dari ini? Hubungan antara gram dengan MR dan mol? Kamu ngelihat? Ya, mol itu M kecil ya Pak? N kecil, iya N kecil. Yang N sama dengan GR per MR bukan? Iya, itu rumusnya. Mau coba cari dulu? Boleh.
Kak, Ya, David. jawabannya 6 mol bukan? Berapa? 6 mol. Iya, benar sekali. Ini pembahasannya ya. Oh, Mol itu sama dengan massa per AR. Mol sama dengan 240 gram per 40 gram. 40 gram per mol, maka molnya sama dengan 6 mol. Bisa ya? Coba dikerjakan yang ini lagi. Masih proses. jawabannya 0,10 mol bukan, Kak? 0, 10. iya 0,10 mol. Benar sekali. Dan kalau kamu udah kebiasaan, loh kok cepat banget nyarinya. Karena kita tahu RR NaCl tuh sampai kita hafal sendiri, yaitu 58,5. Jadi kalau di 5,85 dibagi 58,5 ya 0,1 dong. Gitu deh. Nomor 3 coba. 28,7 gram bukan, Kak? 28,7 gram. Gram. Kenapa? Coba kita bahas. Karena Dari yang massa tadi itu gimana rumusnya? kalau massa itu N kali MR. N kali MR. Oke. Nah, Berarti kalau kalau N-nya N-nya berapa? 0,2 Oke. Lalu dikali 108 tambah 35,5 jadi 143,5. sama dengan Habis berapa? itu 28,7 gram. 28,7 gram. Oke. Benar ya. Atau ini kita bagi 5 aja sebenarnya bisa kok. Ya kan? Nah, 28,7. Udah kelihatan kok.
Dibagi 5 aja bisa. Soal nomor 4. Eh, 0,1 mol bukan Kak? Caranya? Eh, kan yang dari mol ke CO3 CO3 kan berarti 40 Mhm, tambah 12 mhm, tambah 48 dari 3 kali 16-nya. mhm, Nah, pas sudah semuanya kan itu kan jadinya apa 100 100 gram per mol. mhm, Habis itu eh, ini pakai cara yang N sama ya pakai cara N sama dengan GR per MR. mhm, Nah, itu kan berarti gramnya itu kan 10. Nah, mhm. MR itu kan 100. Berarti tinggal dibagi aja 10 bagi 100 yaitu 0,1. Oke. Lanjut nomor 5. Kak, yang ini aku masih kurang ngerti, Kak. Ya, kalau untuk ini kamu coba lihat lagi rumusnya. Udah kamu screenshot kan tadi? Oh, udah. Coba di situ. Ada nggak yang menyatakan jumlah atom itu nomornya berapa? Jumlah atom. Eh, bentar. Jumlah atomnya. Kalau nggak jumlah atom, jumlah partikel bisa juga. Yang 6,2 kali 10 pangkat 23. Nah, itu berarti rumusnya. Oh, iya. Kasih, Kak. Soalnya dia itu rumus mol ini nih saling bertaut dia satu sama lain. Yang penting udah tahu mol aja, itu kamu bisa nyari apa aja. Mau nyari massa, mau nyari volume, mau nyari apapun bisa. Kamu cari molnya dulu.
8-nya 8 gram bukan, Kak? Iya. Berarti ini sama dengan jumlah partikel ya? Iya. Ya, oke. Jumlah atom. Rumusnya oke. Coba sekarang jumlah molekul. Untuk jumlah molekul, itu rumusnya adalah jumlah atomnya dikali dengan molnya. Sorry, salah. Jumlah molekul itu adalah kali mol aja. Molekulnya kali mol. Berarti molnya harus besar dong, kalau paling banyak ini. Ya nggak? Iya, Kak. Kali N. Mol kali N aja dia. Jumlah molekul itu. Yang jumlah atom yang tadi. Lagi mencari proses. Iya. Jawabannya yang A bukan, Kak? Kenapa yang A? Soalnya yang Mana jumlah yang mol yang paling besar? Molnya yang paling besar. aku dapatnya A. Kalau molekulnya itu dapat 1,99 kali 10 pangkat 23. Kan aku bilang gini aja ya. Kan mencari molekul paling banyak, kuncinya adalah molnya harus besar dong. Oh iya. Kalau untuk N-nya itu terserah. Kan nanti kita anggap aja N-nya itu ya mol N-nya itu nggak usah dikali dengan 6,02. Nggak usah. Kita anggap aja N. Nanti manakah yang paling besar? Misalnya 0,3 N. Ini kan 0,3 N dia. Yang A. Ya nggak?
Ya, ini berapa nih? Ini kan 0,25 N. Dari mana? Dari molnya. 11 bagi 44 kan 0,25. 12 bagi 46 berapa? 0,26. 0,26 N. 17 bagi 71 berapa? Lebih besar lagi kan? Karena lebih kecil lagi kan? 17 itu lebih kecil daripada 71 kan? Jauh kan? 20 sama 78 lebih kecil lagi. Jadi dengan demikian mana yang paling besar? Yang A. Nggak perlu kamu kalikan dengan iya. N berapa. Begitu cara menganalisanya. Oke. Nomor 7. Saya ke WC dulu ya. Kalau nomor 7 ini paham? Kurang paham, Kak. Paham ya? Kurang paham. Ini tanya apa? Yang ditanya tekanan dan suhu standar yang dibutuhkan O2. Berarti dibutuhkan O2 sebanyak, berarti volumenya dong. Oh. Kan liter ini. Liter semua. Nah, pada saat tekanan suhu standar itu pada saat namanya STP. Coba cari. Coba lihat rumus dalam volume dalam STP apa. Ada di jumlah mol itu. Ada ketemu nggak? Untuk mencari volume dalam STP sama dengan berapa? Rumusnya apa? N kali 2,4 liter. Nanti ingat kamu kalau misalnya ketemu soal yang dalam ini, jika diukur pada tekanan dan suhu standar, nah itu berarti dalam bentuk STP dia. Kuncinya. Maka dibutuhkan volume pastinya, ya kan? Karena dia di situ cuma volume STP kan di rumusnya. Nah, dibutuhkan O2-nya sebanyak. Nah, untuk mol itu ada dua ya. Mol itu bisa mencari volume dalam STP atau mencari volume biasa. Nah, coba lihat dari reaksinya CH4 dan ditambah 2O2 menjadi CO2 tambah 2H2O. Ya. Nah, yang diketahui apa? 4 gram CH4 kan? Ini 4 gram kan? Paham? Dapat gak? Nah, berarti dari reaksi ini nanti kita akan dapat mol CH4 ini berapa? Mol CH4-nya dapat nanti. Terus dengan perbandingan koefisien, di sini 2, sini 1, maka kita akan dapat mol O2. Udah pernah diajarin begitu? Pernah sekali diajarin gurunya.
Setelah dapat mol O2, maka akan bisa kita mencari volume STP-nya dengan rumus ini. Nah, coba cari dulu. Lagi mencari. Udah ada kan, kurang tahu sih benar atau enggak. Coba. Jadi kan aku pertama kan dari dulu mau CH4-nya berapa tuh. Nah aku caranya itu kayak masa CH4-nya aku bagi sama MRCH4-nya. Jadi kayak 4 gram dibagi sama 16 gram per molnya. Terus itu hasilnya aku dapat 0,25 mol. Benar. Habis itu koefisien O2-nya aku dijadiin per sama koefisien CH4. Habis itu apa namanya? Aku kasih kan sama dengan sama dengan mol O2 per mol CH4. Nah, untuk nyari mol O2-nya aku pakai cara koefisien oksigen per koefisien CH4 dikali mol CH4. Nah, hasilnya apa namanya? Hasilnya mol O2-nya jadi 2/1 kali 0,25. Nah, itu hasilnya 0,5 mol. Nah, untuk volume O2-nya aku pakai mol O2 dikali Volume 2. O2 dalam apa? Kenapa? Volume O2 dalam apa? Itu apa namanya? Volume O2-nya
apa tuh? Sama dengan apa? Dari Yang molnya menanyakan volume A2-nya dalam apa? Oh, dalam liter. Dalam STP. Oh, oh iya, STP, iya itu saya. Oke, Habis itu tadi aku pernah bilang nggak kalau mol itu ada dua, bisa mencari volume apa aja? bisa nyari STP sama RTP. RTP. Coba Bukan kamu lihat RTP. di presentasinya deh. Aku pernah nulis nggak di PPT-nya itu ada aku tulis nggak sekarang? Oh. Kamu lihat nggak PowerPoint-nya sekarang? Kamu lihat Iya. nggak screen-nya? Aku nulis nggak? Mol itu bisa mencari dua volume sekaligus. Volume STP sama Volume biasa. Oh, Ya, diperhatikan ya, lagi diperhatikan lagi. Karena itu penting ya. Gini, aku bawa kamu balik ke rumus ke atas. Kamu kalau nggak ini coba kamu lihat yang hasil screenshotan kamu. Dia itu ada dua volume. Nih, aku besarin ya. Nah, aku besarin. Dia punya dua volume. Ini volume pertama, volume biasa. Nah, itu dia ada dalam bentuk yang volume STP, ada yang RTP, ya kan? Ada gas ideal biasa, PVNRT. Tuh bentuknya. Nah, nanti yang aku maksud itu kalau dia ada STP, ada RTP ini. Nah, ini kan volume dalam bentuk keadaan tertentu, keadaan gas. Tapi kalau misalnya dia ini, kita lihat ke atas. Ini. Tuh. Kan bisa juga mencari molaritas tapi dengan volume. Nanti molaritasnya diketahui, kita ditanya volumenya berapa. Nah, itu bisa. Jadi intinya itu kamu cari tengahnya dulu, molnya ini kamu cari, tengah-tengahnya. Udah molnya dapat, aman, kamu nyari apapun bisa. Nyari massa, nyari molaritas, nyari jumlah partikel, nyari volume keadaan gas, dan sebagainya. Itu. Saya pahami ya? Nah, ada yang ditanyakan? nggak ada kan? Nah, itu. Jadi pahami konsepnya dulu, biar nanti, oh, mudah untuk menjawabnya. Jadi ini jawabannya berapa? 11,2 liter. Iya, 11,2 liter. Gitu. Nah, kemudian kita belajar namanya kadar ya. Nah, untuk kadar sendiri, itu adalah rumus senyawa yang menyatakan jenis dan jumlah atom dalam senyawa tersebut, sehingga perbandingan massa dan kadar unsur dalam senyawa dapat ditentukan dari rumus senyawa. Kadar suatu zat itu umum dinyatakan dalam persen massa ya, persen massa. Misal, kadar unsur A dan B dalam senyawa adalah kayak gini, A kecil, B kecil gitu ya. Nah, maka kadar A itu kita bisa mencari menjadi A dikali dengan ARA per MR kali MRAA BB gitu ya. MR dari senyawanya dikali 100%. Sedangkan kadar B kali ARB per MR-nya dikali dengan 100%. Bisa dipahami? Bisa. Oke, rumusnya begitu ya. Nah, ini juga rumusnya bisa. Jika suatu senyawa AABB memiliki kemurnian P tertentu, maka kadar-kadar atom dalam senyawa tersebut adalah kadar A sama dengan A kali ARA per MR-nya dikali dengan P, kemurniannya tadi ya. Begitu juga dengan kadar B. Nah, lanjut kita langsung, biar lebih mudah, kita langsung tentukan persen C dalam glukosa. Mau dicoba dulu atau diarahkan? Diarahin dulu ke biar tahu konsepnya gimana. Kayak biar bisa lebih ngerti kerjainnya. Ya, tadi kan berdasarkan rumusnya kalau ditanya persen C berarti jumlah atom yang diikat C itu berapa? Berapa di situ?
C-nya 6. 6. Berarti 6 kali ARC per MR-nya. Iya. MR glukosanya semuanya berapa? Dikali 100%. Sudah, itu dapat masuk persen C-nya. Silakan dicari. Dapat? 40% bukan? Bentar. Bentar. Coba dulu cari. Ayo. Iya, 40% kayaknya. Iya. Dapat? Dapat. Berapa? 180. 180. Kok 40%. 40%. 72 dari 180 ya? Iya. Terus, 180. Iya. Iya. Iya, 40%. Oke, lanjut nomor selanjutnya. Wih. Nih, jawabannya 40% ya. Nomor 8.
Dapat? Dikit lagi, Kak. Jawabannya 5,625 gram. 5,625 gram. Caranya gimana? Em, yang eh, aku untuk nyari C sama dengan 1 kali ARC Mhm. dibagi MRCAC2 lalu Emang satu kali emang ada 1 kali ARC. Emang C-nya 1. bukan ya? Oh ya, sorry. C. Emang C-nya 1. Oh ya, maaf, Pak. Salah perhitungan? Kayaknya salah. Iya, kayaknya salah. Bentar. Hati-hati. Lihat dulu ya. Jawabannya 11,2 gram bukan, Kak? Iya. Ah, Karena kan 2 kali 12 ah, per MR-nya berapa? 64 ya? 64 dikali dikali 30. Dikali 30. Nah, gitu. Nah, ini Oh kan ya. bisa dibagi 32. 16. Ah, 6 kali 30 per 16. Berapa tuh? Ini bisa bagi 3. 3 berarti 8. Ini bagi 2 lagi. Ini jadi 15 per 4. Nah, sekarang 45 per 4 itu berapa? Kan 1, 4, 5 lagi 1, 11,2. Gitu. Diperhatikan lagi ya, senyawanya kayak gimana. ya, Kak. Nomor 9.
Bisa dipahami yang ini? Masih kurang ngerti Kak yang ini. Bakaran sempurna 32 gram cuplikan belerang menghasilkan 48 gram belerang trioksida. Belerang trioksida rumusnya apa? Tahu? Apa ini belerang trioksida itu adalah SO3 namanya. Oh, iya. Nah, yang diketahui 48 gramnya SO3. Nah, kamu cari S-nya dulu. Berapakah massa S-nya? Baru dibagi dengan 32 gram. Nanti baru dapat persentasenya berapa. Karena cuplikan belerang kan? Iya. Oh, iya. Dapat Belum Kak, belum. Kak, ini kan apa namanya? Saya udah belum dapat jawabannya sih, tapi saya udah ingin ke mall, dapatnya 0,6 mall. ini Setelah itu tidak ada di hubungannya sama mol. Tidak ada hubungannya oh, sama mol. oh nggak ada. Kamu cari masanya aja. Kan yang tanda nih gram, ini gram kan?
Nah, yang ditanya tuh kadar belerangnya. Nah, otomatis kamu harus bagi dengan cuplikannya nanti. Kamu harus cari dulu belerang itu. Begini nih, contohnya ya. X ini adalah cuplikan belerang. Kalau dia dibakar itu, maka dia menghasilkan belerang trioksida. Nah, X tambah O2, dia menghasilkan SO3 gitu. Nah, kemungkinan ya, X ini pasti di dalamnya ada belerang dong ya. Ya enggak? Nah, kita tahu berapa kan nilai massa belerangnya dapat dari di sini. Kita cari massa belerangnya dari persamaan SO3 ini. Cari massa S-nya berapa dari SO3. Karena SO3 ini ketahui. Nah, setelah itu baru dibagi dengan massa cuplikan. Itulah kadarnya berarti. Paham? Lumayan paham Kak. Hmm. Udah dapat? Belum Kak. Kamu coba cari dulu massa belerang dari SO3 itu berapa? Pakai perbanding koefisien. Pakai perbanding ini. Kamu tahu nggak cari massa dari massa S itu dari SO3 itu berapa? Tahu rumusnya? Hmm, ada yang di konsep itunya nggak Kak? Iya, kan ini jumlah atom S-nya kan 1 Iya. dikali dengan RS dibagi dengan MR-nya, MrOS3 dikali dengan massa SO3. Udah dapat itu nanti massa belerangnya berapa. Udah dapat? Yang Oh pakai rumus iya, itu? iya, iya. Iya.
Dapat sudah? Udah dapat belum? Sedikit lagi Kak. Udah dapat? 60%. Bukan. Coba dapat. Masa S-nya berapa? Masa S-nya 32. Itu cuplikannya. Masa yang dari ARS dari SO3 berapa? 80. Kok 80? Kok lebih besar? Oh, Allahu Akbar. Kamu ngikutin aturan alur aku yang kukasih nggak? Kamu ngikutin alur yang kukasih nggak nih? Halo? Kamu ngikutin alur yang kukasih nggak? iya. Iya apa ya? Gimana kalau gitu? Mencari masa S dari SO3. Rumusnya tadi kan S 1 kali ARS per MR SO3 dikali dengan masa SO3. Yo, berapa? ARS-nya berapa? 32. 32. MR SO3 berapa? Kamu carinya gimana? Kebingung? Sedikit Kak. Apa? Iya sedikit kebingungan. Enggak, yang aku arahin tadi kamu paham apa enggak? Gini, maksudnya yang aku arahin tuh kamu paham apa enggak? Terus kamu ikutin aturan aluran aku tadi apa enggak gitu? Aku Enggak. paham, sedikit paham, tapi aku juga ada yang bingung. Tadi habis itu aku coba apa tuh lagi nyoba ngikutin alur kakak yang tadi kakak kasih. Iya, kalau ngikutin alur kamu pasti tahu MRSO3-nya berapa. Kan kamu nyatat kan? Kamu nyari di kertas kan? Iya. MRSO3-nya berapa kalau gitu? SO3, ayo MR-nya berapa? S itu berapa? Aku 32. O3, 48. jadi semuanya? 80. Kamu tadi 32/80 nggak kamu ngerjainnya di kerjaan kamu? Iya, tadi aku bilang 80 Kak.
Iya, tapi ketika aku tanya, kamu malah, "Kak 80." Aku bingung juga, Kak, tadi gini ya contohnya kamu bilang, "Kak, berarti belerangnya berapa?" 80, Kak. Kok 80? Karena nggak mungkin 80 belerang itu, Mas, karena di sini 48 gram. Jadi apa yang ditanyakan itu yang dijawab ya. Bisa ya? Oke. Kalau massa SO3-nya berapa kalau gitu? Massa SO3-nya berapa? Yuk, berdasarkan soal. Halo? Bisa dijawab? Kamu tinggal baca soal aja kamu udah tahu kok massa SO3 itu berapa. 80 80? 80 gram. Dari mana dapat 80 gram? Eh, eh, Ayo baca soalnya. Yuk, baca soalnya bahasa besar deh, panjang-panjang deh, boleh. Ada nggak kata belerang trioksida? Kamu nyarinya gini nggak? Bukan ya? Ternyata bukan nih. oh, itu apa namanya? Di 48 ya? Iya, kok bisa 80 gitu loh. Ngalurnya kemana nih? 32/80, ayo diselesaikan dulu nih berapa? 0,4. 6,4 ya. Benar 6,4. Bukan, tadi aku bilang 0,4. Belum selesai itu. 32 kali 48 bagi 80. Iya, berarti 19,2. 19,2. Dapat 6,4 dari mana? Enggak, aku tadi gak bilang Dapat dari 6,4. Tadi apa tuh? Yang tadi apa? 32 bagi 80 jadi 0,4 maksudnya. Tadi. Oh, gitu. Ya udah. Oke, sekarang berarti dengan demikian kadar ataupun persentase dari persentase S berarti kan massa S-nya dibagi dengan cuplikannya. Cuplikan. Massa S-nya adalah 19,4 ya. 19,2 ya. 19,2. 19,2 dibagi dengan 32. Iya, 32. Berapa tuh? 0,6. 0,6 dikali 100%. Jadi 60%. Jawabannya C. Sama dengan jawabnya? sama kan. Oke. Kamu bisa, cuman kamu nggak tahu cara jelasinnya aja. Ya, kamu ya Kak, ini hasilnya 60 gitu. Oke, itu ya. Nanti ketika ditanya apa yang ditanyakan itu dijawab. Oke, itu aja mungkin cukup sekian sih untuk lesnya. Nanti kasih tahu SA-nya aja untuk dikasih penilaian gitu ya. Sampai jumpa di next meeting mungkin kalau kita ketemu lagi. Terima kasih Jordan Rafael. Terima kasih, Kak. Ya.